Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat Delima yang terkasih dalam Kristus Yesus. Renungan kita pada hari ini, Senin 9 September 2024, tertulis dalam 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Demikian. Bapak, Ibu, Sobat Delima yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak ajakan yang menggiurkan datang kepada kita, atau ada banyak ajakan kerjasama untuk melakukan sesuatu demi satu tujuan tertentu. Bisa saja ajakan itu berasal dari saudara-saudari kita. Bisa saja itu berasal dari lingkungan pertemanan kita. Bisa saja itu berasal dari anggota keluarga kita. Atau siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti dalam teks ini Bapak Ibu, di mana Raja Ahab yang adalah raja bangsa Israel mengajak Raja Yosafat yang adalah besannya untuk bekerja sama atau untuk bersama-sama berperang, mengalahkan dan menguasai Ramot Gilead. Ajakan disertai dengan janji yang manis, yang elok untuk didengarkan, atau yang menyenangkan hati, tentu akan sangat mudah mempengaruhi, akan sangat menarik hati untuk ikut bergabung demi satu tujuan yang sudah mereka sepakati. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam teks ini kita melihat bahwa Raja Yosafat tidak langsung menerima ajakan kerjasama itu. Tidak secara mentah-mentah langsung mengiyakan ajakan itu. Tetapi itulah yang menjadi teks yang menyapa kita hari ini. Raja Yosafat terlebih dahulu mengatakan, tanyakan dulu kepada Tuhan. Tanyakan dulu kepada firman Allah. Artinya bagaimana atau tuntunan Allah tentang rencana mereka. Tanyakan dulu petunjuk firman Allah. Kita melihat bahwa Raja Yosafat tidak ingin melakukan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan. Raja Yosafat tidak ingin melakukan sesuatu apapun tanpa petunjuk dari Allah melalui firman-Nya. Bapak Ibu, bila kita membaca perikop ini secara keseluruhan, kita akan menemukan bahwa Raja Ahab mengumpulkan 400 orang nabi yang menubuatkan kemenangan Israel. Tentu ini sangat menyukakan, sangat menghibur hati Raja Ahab, tetapi berbeda dengan Raja Yosafat. 400 orang nabi yang menubuatkan kemenangan Israel ternyata belum meyakinkan Raja Yosafat, sehingga ia meminta lagi, coba tanyakan lagi kepada nabi yang lain. Di dalam perikop ini dikatakan bahwa nabi yang mereka tanyakan itu pada akhirnya bernama Mika bin Nimlah, di mana Nabi Mika adalah nabi yang selalu menyampaikan firman Tuhan dengan sebenar-benarnya, tanpa menambahi, tanpa mengurangi, karena kejujurannya akan firman Tuhan yang ia sampaikan membuat Raja Ahab tidak menyukainya. Raja Ahab membencinya, bahkan memenjarakannya. Raja Ahab yang hanya ingin mendengarkan nubuat yang menyukakan hatinya, yang menyenangkan hatinya,
tetapi berbeda dengan Raja Yosafat yang masih memiliki keinginan, yang masih memiliki kerinduan untuk permohonannya akan petunjuk Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Sobat Delima, firman Tuhan hari ini mengajari kita, mengingatkan kita kembali untuk meneladani seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Raja Yosafat yang selalu meminta petunjuk dan menyertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan akan apapun yang ia lakukan. Hendaklah kita juga melakukan hal yang demikian, meneladani apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Tentu akan banyak ajakan kepada kita, akan banyak tawaran untuk melakukan kerjasama dengan janji yang menggiurkan tanpa melihat risiko dan akibat yang akan ditimbulkan. Nats ini mengingatkan kita, apapun yang datang, ajakan kepada kita, apapun yang ingin kita kerjakan, tanya dulu petunjuk Tuhan melalui firman-Nya. Bila di perjanjian lama kita membutuhkan seorang perantara yang menghubungkan kita dengan Dia, Sang Pemelihara kehidupan kita. Namun berbeda dengan kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Kita tidak lagi membutuhkan penghubung itu. Kita tidak membutuhkan lagi perantara itu. Kita sudah dikaruniakan kebebasan untuk langsung berdoa, langsung menyampaikan apapun yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita memiliki kebebasan untuk langsung berkomunikasi dengan Allah. Di dalam doa kita, di dalam saat teduh kita, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Dia. Di dalam itulah kita menyampaikan semuanya. Di dalam itulah kita memohon petunjuk Allah melalui firman-Nya. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah kebenaran. Itulah yang akan menuntun kita di dalam menjalani peziarahan kehidupan ini. Melalui firman Tuhan, kita diberi petunjuk, kita diberi pengajaran. Apa yang sepatutnya, apa yang sebenarnya yang harus kita kerjakan, bagaimana itu kehendak Allah, bagaimana itu yang sesuai dengan kehendak Dia. Sehingga mendengarkan suara Tuhan, memberikan hati kita akan pengajarannya, seharusnya menjadi ciri khas kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan suara Tuhan, kita beri hati kita untuk mengikuti pengajarannya. Kita serahkan setiap apapun rencana kita, setiap apapun yang sedang kita impikan untuk kita kerjakan, setiap apapun yang ingin kita lakukan, setiap kerinduan kita, pergumulan kita, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita rencanakan, mari kita tanya dulu petunjuk kepada Tuhan melalui firman-Nya, mengikuti pengajarannya melalui firman-Nya. Biarlah kiranya setiap rancangan Tuhan, setiap kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita imani bahwa apapun kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, semata-mata Ia berikan itu demi kebaikan kita bersama umat yang Ia kasihi. Kiranya Tuhan yang menguatkan kita melakukannya. Amin.